Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi kita dalam acara Opera, obrolan pemilu dan demokrasi, podcastnya KPUND. Di edisi yang kedua ini bersama saya Izmi Rizali yang nantinya akan mengajak ngobrol narasumber kita yang telah hadir dalam studio podcast KPUND. Inilah narasumber kita, Bapak Fransiskus Lothar Piara. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Ismir. Ya, apa kabarnya, Pak? Ya, puji Tuhan, sehat-sehat, baik-baik saja. Ya, semoga selalu sehat ya, keluarga juga sehat ya. Iya, harapannya demikian. Harapan demikian ya. Teman pemilih, saya panggilnya Bang Frans saja biar Oke, lebih siap. enjoy Siap, dalam siap. ngobrolnya ya. Siap. Bang Frans ini sudah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten ND 2 periode dan di periode yang kedua beliau membidangi divisi teknis penyelenggaraan, dan memang ini akan berkaitan erat dengan tema kita, Bang Frans. Iya. Tema kita ngobrol kali ini yaitu tentang penataan dapil dan alokasi kursi. Iya. Nah, jadi kira-kira nih Bang Frans ya, Iya. yang menjadi kewenangan ataupun kerjanya KPU Kabupaten Kota dari 5 jenis pemilihan umum ya. Kita tahu bahwa pemilu serentak pertama di tahun 2019, yang nanti juga kita akan menyelenggarakan pemilu serentak di tahun 2024 dengan 5 jenis pemilihan itu. Kira-kira jenis pemilihan mana yang menjadi kerja KPU Kabupaten, khususnya Kabupaten ND terkait pemilihan apakah presiden, DPR, DPRD Kabupaten, provinsi atau DPD? Oke, baik. Terkait dengan persiapan kita untuk pemilu 2024, tentunya dalam ketentuan regulasi, Pak, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam itu akan mengatur tentang proses penyelenggaraan pemilu dan yang terkait dengan kewenangan kita terkait dapil. Tentunya tertanam dalam benak kita pastinya penyelenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, untuk diketahui dalam proses penetapan atau kewenangan yang terkait dengan penetapan dapil tadi, tugasnya KPU Kabupaten Kota adalah merancang usulan terkait dengan dapil yang akan diselenggarakan pada pemilu yang akan datang. Selanjutnya, rancang usulan dapil tersebut nanti akan selanjutnya ditetapkan oleh KPU atau KPU dengan keputusan. Demikian. Oke. Jadi sebenarnya bukan KPU Kabupaten Kota yang menetapkan. Iya. Jadi prosesnya hasil akhirnya adalah KPU Republik Indonesia lah yang menetapkan ya. Iya. Jadi seperti itu teman pemilih ya. Jadi daerah pemilihan DPRD yang menetapkan adalah KPU Republik Indonesia berdasarkan usulan dari KPU Kabupaten Kota. Nah, sekarang gini Bang Frans. Iya. Sebelum mengusulkan itu kan tentu ada rangkaian proses, kan seperti itu. Nah, kira-kira proses dalam melakukan pemetaan hingga sampai dengan penataan itu prosesnya seperti apa? Dasarnya apa seperti itu? Oke, baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 185 itu yang mengatur tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Nah, terkait dengan alokasi kursi itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat 2 itu sudah diatur tentang range atau jumlah penduduk suatu daerah kabupaten kota. Misalnya sampai dengan 100 penduduk, maka alokasi kursinya adalah 20 kursi. Selanjutnya 101 sampai 200 itu diatur 25 kursi. Lalu 201 sampai dengan 300 itu dialokasikan 30 kursi. Dan 301 sampai dengan 400 dialokasikan 35 kursi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk diketahui Kabupaten ND, jumlah penduduk kita masih berada di range 201 sampai dengan 300 untuk Kabupaten ND. Ya. Dialokasikan jumlah kursi sebanyak 30 kursi. Nah, untuk sampai kepada penataan dapil, tentunya dasar kita adalah berapa jumlah penduduk yang ada di Kabupaten ND ini, itu menjadi dasarnya. Lalu kemudian dibagi dengan alokasi kursi yang ada di Kabupaten ND. Dengan demikian kita akan memperoleh
bilangan pembagi penduduk. Bilangan pembagi penduduk. Nah, sampai dengan setelah mendapat bilangan pembagi penduduk, langkah berikutnya adalah kita melakukan estimasi alokasi kursi per kecamatan. Mungkin sebelum sampai ke proses estimasi alokasi kursi, perlu diketahui pula bahwa untuk mendapatkan bilangan pembagi penduduk, caranya adalah jumlah penduduk di suatu kabupaten kota dibagi dengan alokasi kursi, dapatlah bilangan pembagi penduduk. Jumlah penduduk dibagi alokasi kursi. Iya. Ya. Nah, alokasi kursi ini berdasarkan jumlah penduduk tadi ya. Iya, yang alokasi kursi ya, jumlah penduduk yang diatur dalam regulasi tadi itu. Ya. Nah, selanjutnya kita melakukan estimasi alokasi kursi per kecamatan. Setelah kita melakukan perhitungan estimasi alokasi kursi per kecamatan, langkah berikutnya kita akan lihat dari hasil estimasi ini apakah suatu kecamatan dia memperoleh kursi atau tidak, ataukah hasil estimasi tersebut adakah suatu kecamatan yang memperoleh kursi sekitar 3 kursi atau lebih. Nah, berbicara untuk skop KPU Kabupaten Ende, dari data sementara yang kita peroleh, diketahui satu kecamatan ada yang memperoleh kursi dan paling tinggi di tahapan kedua ya, itu kurang lebih sekitar 3 kursi. Pada dasar tahap pertama itu paling tertinggi ada 2 kursi saja, sementara cukup banyak juga yang tidak mendapatkan kursi ya. Nah, dari estimasi kursi tersebut tentunya untuk menjadi sebuah dapil sebagaimana diatur dalam aturan juga bahwa syarat minimal sebuah dapil adalah 3 kursi. Kemudian yang paling banyak adalah 12 kursi. Dari estimasi yang ada saat ini ternyata masing-masing kecamatan ini ada yang tidak mencapai 3 kursi. Dengan demikian syaratnya adalah setiap kecamatan yang ada ini harus digabungkan menjadi sebuah daerah pemilihan. Nah, untuk mencapai sebuah daerah pemilihan tentu prosesnya masih ada lagi ya, beberapa pertimbangan itu terkait dengan penataan dapil. Tentunya ada 7 prinsip yang harus kita patuhi dalam regulasi. Mungkin itu sementara ya. Jadi ada dalam hal melakukan penataan dapil ya, ada dalam rangkaian dan rumus-rumusnya juga tadi, jumlah penduduk dibagi dengan alokasi kursi untuk mendapatkan bilangan pembagi penduduk ya. Nah, tadi menarik sekali Bang Frans menyampaikan bahwa ternyata ada 7 ya tadi ya, 7 prinsip. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin bahwa kira-kira 7 prinsip itu meliputi apa saja, mungkin biar teman pemilih bisa memahami itu. Baik, terkait dengan penataan dapil tentunya sebagaimana dalam aturan kita harus memperhatikan terkait dengan prinsip-prinsip penataan dapil. Nah, di situ terdapat 7 prinsip. Di antaranya yang pertama, kesetaraan nilai suara. Prinsip kesetaraan nilai suara ini dimaksudkan untuk mengupayakan harga kursi yang ada di suatu dapil tidak boleh terlalu jauh dengan harga kursi yang terdapat di dapil-dapil yang lainnya. Ini penting. Yang kedua, terkait dengan ketaatan pada prinsip pemilu yang proporsional, yaitu presentasi jumlah kursi yang diperoleh suatu parpol setara dengan persentase suara sah yang diperoleh. Prinsip yang ketiga yaitu proporsionalitas, yaitu perimbangan alokasi kursi suatu dapil dengan dapil yang lain. Ini dimaksudkan supaya antara dapil yang satu dengan dapil yang lain jangan sampai terlampau jauh. Misalnya di satu dapil ini 4 kursi dan dapil yang lain 10 kursi. Nah, kalau dilihat ini kan cukup terjadi kesenjangan. Dan demikian maksud dari proporsional ini setidak-tidaknya range antara kurang lebih 6 kursi yang paling kecil dengan 10 kursi atau selebihnya begitu. Jangan sampai terlampau jauh 3 atau 4 kursi. Prinsip yang berikut adalah integralitas wilayah. Prinsip yang memperhatikan keutuhan atau keterpaduan wilayah dari suatu kondisi geografis dan memperhatikan juga sarana penghubung antar wilayah kecamatan tersebut
dan juga aspek kemudahan transportasi. Karena ini penting ketika terdapat anggota DPR yang terpilih di kemudian hari, jangan sampai dia mengabaikan satu-satu kecamatan ya. Kemudian prinsip yang berikut, berada dalam cakupan wilayah yang sama. Nah, penyusunan dapil yang ada khusus untuk anggota DPRD Kabupaten Kota yang terbentuk dari satu atau beberapa wilayah kecamatan yang seluruhnya harus tercakup di wilayah DPRD provinsi. Itu. Yang keenam menyangkut prinsip kohesivitas. Prinsip keenam ini adalah prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya suatu wilayah, juga adat istiadat dan kelompok minoritas. Ini kalau kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya, ini sangat kelihatan untuk di Kabupaten Ende. Bersyukur kita di pemilu 2019, hal itu sudah kita lakukan uji publik. Kemudian prinsip yang ketujuh itu prinsip kesinambungan. Nah, prinsip kesinambungan ini tentunya kita memperhatikan dengan dapil-dapil yang diselenggarakan pada pemilu yang terakhir. Nah, untuk pemilu yang sebelumnya itu adalah pemilu 2019, dan untuk pemilu ke depan tentunya aspek ini harus kita perhatikan juga. Mungkin kurang lebih demikian. Oke, baik, Bang Frans, jadi menarik sekali ini ya. Jadi yang Bang Frans sampaikan di Kabupaten Ende bahwa tidak ada satu kecamatan ya yang memang sudah memenuhi prosedur. Secara prosedur itu memenuhi prosedur untuk penataan dapil, karena memang dapil itu terdiri dari 3 ya, mengalokasikan kursinya itu 3 sampai dengan 12 kursi, sehingga ketika salah satu kecamatan tidak memenuhi persyaratan itu, maka terjadilah pembentukan dapil dengan komposisi menggabungkan beberapa kecamatan dengan memperhatikan 7 prinsip tersebut. Nah, untuk pemilu 2019 ya, kita tahu bahwa di Kabupaten Ende ini kan ada 4 dapil. Nah, apakah pembentukan 4 dapil itu sudah melalui proses ya, atau sudah sangat memperhatikan 7 prinsip itu? Ya, mungkin sedikit review bahwa dalam proses penataan dapil yang dilakukan periode sebelumnya, dari hasil uji publik itu sudah tentu sangat memperhatikan 7 prinsip itu ya. Dari beberapa prinsip yang ada, mungkin yang lebih nampak terlihat itu dari aspek kohesivitas ya. Nah, dari aspek sejarah ini kita melihat ada beberapa kecamatan yang contohnya di Dapil 2 ya. Nah, Dapil 2 ini saat ini adalah terdiri Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Nangapenda, Kecamatan Ende dan Kecamatan Mokaro. Nah, dari aspek sejarah khusus untuk di Dapil 2 ini, kalau mau dilihat ini saat ini sudah layak. Kalau kita bandingkan sebelumnya ini kan terjadi lompatan ya. Di Dapil 2 ini harus melewati Dapil 1 dalam kota ini, di mana dia harus mencakup Kecamatan Ndona dan Ndona Timur. Nah, dari aspek kohesivitas dan integritas wilayah ini mungkin tidak pas ya. Dengan demikian untuk di Dapil 2019 ini saya pikir sudah memenuhi prinsip-prinsip penataan daerah tersebut. Ya, jadi dari aspek sejarah, misalkan Pulau Ende, Mokaro ini kan pecahan dari kecamatan, pemekaran dari kecamatan Nangapenda. Jadi sejarah juga dari sisi suku juga, ya, bahasanya juga ya. Jadi memang itu dalam penataan dapil memang harus sangat diperhatikan, seperti jangan sampai terjadi lompatan ya. Ya, dari satu dapil terjadi lompatan wilayah dan juga bahasa dan aspek sejarah dari masyarakat itu sendiri. Ya, pihak-pihak mana saja yang diundang oleh KPU dalam rangka untuk uji publik tentang penataan dapil? Oke, baik ya. Pihak-pihak yang akan kita undang nanti sebagai regulasi itu pertama pemerintah. Itu penting selaku penguasa wilayah atau pemimpin wilayah di setempat yang mengetahui betul tentang wilayah kondisi geografis yang ada di Ende. Yang kedua Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dari bagian pengawasan. Yang berikut partai politik. Nah, ini yang berperan langsung terkait dengan kepentingan dari partai politik ini, penting untuk dilibatkan. Yang berikut pemangku kepentingan lainnya, misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,
LSM juga penting untuk kita libatkan dalam kegiatan proses uji publik ini. Akademisi juga ya. Akademisi juga nanti pasti kita undang juga. Nah, dalam kegiatan uji publik ini tentu kita akan membahas bagaimana dengan dapil-dapil yang ada saat ini. Nah, apakah dapil-dapil yang ada saat ini sudah memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil ataupun ada hal lain pertimbangan-pertimbangan lain yang akan dilakukan dalam momen uji publik tersebut. Nah, hasil uji publik tersebut tentunya nanti akan ditindaklanjuti dengan akan ditindaklanjuti dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Tentunya dalam berita acara akan dilampirkan juga dengan dokumen-dokumen sebagai pembuktian untuk kita lampirkan dalam proses pengusulan dapil yang akan ditetapkan oleh KPU RI ya. Jadi memang sangat demokratis dan terbuka, dan meskipun itu menjadi kewenangan lembaga penyelenggara pemilu dalam penataan dapil khususnya di daerah ya, kabupaten kota, karena untuk dapil presiden, untuk dapil pemilihan presiden, pemilihan DPD, DPR RI dan DPRD provinsi sudah diatur ya, dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan meskipun begitu, yang kabupaten kota memang diberikan kewenangan kepada lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU, tetapi KPU dalam melakukan pengusulan di tingkat kabupaten kota untuk disahkan di KPU RI juga melibatkan ya para stakeholder. Jadi sehingga ada sumbangsi pemikiran, sumbangsi dari kalangan ya, banyak pihak itu untuk sehingga bahwa dapil itu memang benar-benar mewujudkan ya aspek demokratisasi ya. Luar biasa sekali demokrasi. Nah, sekarang kita bicara 2024. Ya. Kira-kira nih Bang Frans, KPU Kabupaten ND minggu lalu ya, kita tahu bahwa sudah melakukan simulasi dapil. Nah, dalam melakukan simulasi dapil dengan menggunakan data agregat ya, agregat kependudukan yang di semester 2 tahun 2021 ini. Nah, kira-kira nanti di 2024 apakah ada potensi dapil di Kabupaten ini berubah? Gimana Bang Frans? Oke, baik, terima kasih. Berdasarkan data yang diterima dari Dukcapil ya, untuk data agregat kependudukan per kecamatan, data hasil konsultasi bersih, itu diketahui jumlah penduduk saat ini untuk Kabupaten ND sebanyak 276.963. Nah, dari data agregat kependudukan tersebut, setelah kita lihat datanya per wilayah, per kecamatan ya, saya melihatnya belum ada kenaikan yang sangat signifikan ya di masing-masing kecamatan, khususnya di 4 kecamatan di dapil 1, di mana saat ini kita ketahui di dapil 1 dialokasikan kursi yang terbanyak ya, sebanyak 10 kursi. Nah, dari aspek ini sendiri, kalau seandainya dari data agregat penduduk per kecamatan di dapil 1, setelah kita kalkulasi ternyata saat ini belum mendapatkan atau belum pengaruhi alokasi kursi yang ada saat ini ya. Dan demikian dari aspek yang satu ini saya pikir mungkin perlu kita pertimbangkan untuk kenaikan atau merubah dapil atau penataan dapil. Selain itu ada aspek lainnya, itu ya seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada mekanisme lain, proses lain yang harus kita lakukan, yaitu melalui uji publik. Nah, uji publik ini penting. Dari situ akan kita serap aspirasi dari stakeholder yang kita undang ini, apakah dari penataan dapil ini perlu untuk dilakukan pemekaran atau penataan dapil ulang atau tidak. Nah, dari data yang ada kita lihat dan dari pertimbangan dengan uji publik sebelumnya, saya pikir untuk saat ini mungkin masih layak ya, masih layak dengan dapil yang ada. Karena saya melihat dari 7 aspek ini, prinsip-prinsip penataan dapil itu masih memenuhi syarat semua. Masih memenuhi syarat ya. Artinya bahwa kecuali terjadi lompatan penduduk ya, yang begitu besar, misalkan dari Dukcapil mengeluarkan data agregat tahun 2022 nanti, itu ada ternyata mendata lompatan penduduk yang luar biasa di salah satu atau beberapa kecamatan, sehingga itu bisa merubah dari dapil ataupun alokasi kursi. Nah,
pertanyaan menarik nih. Seandainya nih, Bang, Ya. kita seandainya nih, misalkan penduduk kita, tadi kan Bang Fran mengatakan bahwa saat ini alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten ND Ya. 30 kursi Ya. berdasarkan jumlah penduduk yang range-nya 1 sampai 200 sampai 300. Ya. Nah, kira-kira seandainya ada lompatan penduduk berdasarkan data lebih dari 300, artinya kita mendapatkan 35 Ya. kursi. Ya. Nah, apakah akan berpengaruh dengan penataan dapil tersebut atau dapilnya tetap sama, hanya menambah kursi di beberapa dapil itu? Oke, tentunya sebagaimana penjelasan saya sebelumnya bahwa terkait dengan penataan dapil maupun alokasi kursi, tentu ada beberapa tahapan proses yang harus kita lalui. Dari situ kita akan ketahui apakah di suatu dapil ini ada penambahan kursi atau tidak. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk yang ada di dapil tersebut. Nah, ini sangat dimungkinkan untuk tetap ataukah berubah. Itu dasarnya. Sehingga untuk saat ini kita belum bisa predisikan apakah nanti ada penataan dapil atau penambahan kursi, kita belum tahu persis. Karena dalam si regulasi sendiri data agregat kependudukan atau jumlah penduduk suatu daerah ini akan kita peroleh paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan demikian prediksi kita paling lambat di bulan Oktober nanti akan kita ketahui apakah penduduk kabupaten ini ada lonjakan atau tidak, seperti itu. Ya baik, Bang Frans, ini yang terakhir Bang Frans. Kira-kira harapan Bang Frans sebagai penyelenggara pemilu untuk terkait penyelenggaraan pemilu 2004 seperti apa? Ya. Mas, sebelumnya kita ngopi dulu, Bang. Oke, baik. Oh, iya. Ya, ini kerja asik ya. Jadi lupa ngopi ya. Bisa. Oke, baik. Secara pribadi saya berharap untuk proses penyelenggaraan pemilu 2024 nanti, yang pertama penting masyarakat yang ada di kabupaten itu untuk mengikuti betul garis regulasinya dan mengikuti perkembangan informasi kepemiluan. Nah, hal lain yang penting biasanya yang sering terjadi itu persoalan data pemilih. Nah, mungkin dari awal sebelum masuk ke tahapan penting untuk saya sampaikan bahwa persiapan masyarakat saat ini adalah bagaimana melengkapi diri kita dengan wajib memilih KTP elektronik. Nah, kalau yang belum, untuk segera lakukan itu, karena proses pendataan pemilih nanti akan dilakukan sebelum tahapan itu, karena data pemilih saat ini sebagaimana kita ketahui bahwa ada tahapan pemungutan data pemilih berkelanjutan. Nah, jangan sampai di tahapan pemungutan data pemilih nanti pemilih yang sudah memenuhi syarat nanti akan terlewatkan karena dari aspek syarat administrasi tadi untuk didaftar. Jangan sampai terlewatkan, itu penting sekali lagi saya tekankan untuk penduduk yang sudah memenuhi syarat umur 17 tahun untuk segera melengkapi diri dengan memilih KTP elektronik. Yang kedua, terkait dengan persiapan untuk pemilu ke depan, untuk peserta pemilu saat ini penting untuk mempersiapkan diri, bekali diri dengan regulasi, karena jangan sampai nanti ketinggalan informasi terkait proses persiapan ke depan, di mana ada tahapan awal nanti itu pendaftar dan verifikasi partai politik. Nah, pihak partai politik atau sebagai peserta pemilu ini untuk wajib tahu itu hal-hal mana, regulasi mana atau menjadi syarat yang harus dilakukan itu. Nah, sejak dini harus mempersiapkan itu. Nah, nanti tentu ada saatnya nanti KPU akan membantu untuk melakukan sosialisasi. Karena itu penting untuk selalu mengikuti informasi. Yang berikut untuk penyelenggara juga. Paling penting agar terciptanya penyelenggaraan pemilu 2024 nanti yang demokratis. Nah, bagi saya secara pribadi yang paling penting adalah integritas penyelenggara itu sendiri. Jangan sampai integritas ini kita abaikan sehingga mencederai proses demokrasi yang dilakukan nanti ya. Kemudian proses penyelenggaraan pemilu, suksesnya penyelenggaraan pemilu di Kabupaten ND ini juga penting untuk dukungan dari pihak stakeholder lainnya, pemerintah, pihak keamanan dan lain sebagainya. Karena tentunya KPU tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa ada dukungan dari pihak lain. Mungkin itu saya dulu. Baik teman pemilih, demikian obrolan pemilu dan demokrasi di edisi kedua ini bersama Bang Frans sebagai anggota KPU Kabupaten ND divisi teknis. Ya, sambil kami ngopi-ngopi. Sampai ketemu pada edisi berikutnya.
dengan narasumber yang berbeda. Semoga obrolan kami ini bermanfaat bagi teman pemilih. Akhir kata saya ucapkan salam demokrasi.